balik lagi ke Perantara Pena. Apa yang mau dibahas nih? Pertemanan. Pertemanan di ruang lingkup kampus tuh cukup unik loh. Ya kan? Sebagai penjaga warung, gimana Bang? Banyak kejadian-kejadian aneh. Kejadian-kejadian aneh. Apa tuh contohnya tipikal-tipikal itu? Kejadian aneh, mahasiswa pada berantem. Terus mahasiswa galau. Terus Mahasiswa diputusin pacar. nah, semua ada tuh di warung kopi. Ada pada curhat mereka mah. Lengkap ya. Tapi model pertemanan kampus ini kalau misalkan di ini ya, kita lihat secara dalam itu ada loh banyak tipikal orang kalau dalam berteman dia apa namanya, kan lihat lah ya kalau misalkan kita kumpul sehari-hari gitu, apa kayak misalkan di depan ya gitu Oh kan. itu Tuh di belakang enggak itu gitu. namanya muka tembok. Muka dua. Oh, Sebenarnya muka tembok atau malu? kurang banyak ya, muka dua tuh kurang banyak, harusnya muka 20 gitu ya. Nah itu baru mantap. Harusnya itu belajar sama Malampir ya membelah diri. di depan dia ntar gua support deh apa segala macam gitu ya, terus mendadak ketika udah mulai bergerak nih ngelakuin Beda. sesuatu malah apa supportnya malah kayak ya disuruh apa gitu, kayak kayak iya enggak gitu ya kan, Mau nggak mau. mau nggak mau. Padahal di Terus depan manis banget, di belakang. terus apa tapi untung itu dia nggak ngejelek-jelekin orang. Nah yang lebih parah itu kalau misalkan jelek-jelekin orang. Nah Ngomongin ini, ngomongin ini. Kadang sering kedengerin tuh, kedengar. gosip-gosip kampus ya. Kalau di warkop tuh, kalau temannya belum datang tuh si Anu tuh gini. Tapi kalau temannya udah datang yang diceritain tadi langsung baik. Baik ya. Oh, mandi ya iya. Oh, ya ngopi ya. Ngopi bayarin kopi. Gua dong. Tapi habis itu jadi bahan julid. Rata-rata tuh cini-cini gitu. Jadi terus apa apalagi tuh kalau di kampus tuh pertemanan. Pinjam duit. Asas manfaat. Gini. Pinjam uang lu cepat dong, ntar gua bayar, ntarnya tahun depan. Enggak, itu mungkin yang lebih sepelenya ini mesan kopi. Tunggu-tungguan bayar. Tunggu bayar. Lama. Bergerak dulu. Tunggu-tungguan bayar ya kan. Kebiasaan tuh biasanya orang yang udah yang udah agak lama gitu kan nongkrong ya kan, tapi kopi ntar mendadak pergi aja nyeleweng ya kan, datang yang belakangan jadi apa, tentu yang belakang itu punya duit. datang belakangan ya kan, pulang Pulang duluan, duluan. kopi dibayarkan. Itu mah sisa mah gitu. Maha sesak 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 dada ya, sesak kantongnya. itu Ah. mahasiswa. Terus apalagi ya kalau misalkan di kampus, terus ini kalau masalah pertemanan sih sebenarnya kompleks ya Bang ya. Banyak Kompleks sih. banyak. Ada yang berselisih paham karena satu idealis, satu realistis ya kan. Biasa lah. Itu juga bisa. Sebenarnya sih banyak juga. Bahkan ketika ingin memulai sesuatu, pertimbangan tuh banyak tuh. Banyak. Ya kan? Misalkan mau ngadain sesuatu yang baik aja ya. Itu apa namanya? Kayak kita misalkan mau ngadain sesuatu yang baru lah gitu, yang nggak pernah ada sebelumnya, banyak tuh teman mendukung di depan tuh ya, Di belakang mah enggak. di belakang saya dukung lagi, Bisa jangan lah. jangan bagaimana gitu kan. Tetap aja sih yang namanya berteman kan ya gimana ya, pasti ada dinamika ya. Ya, dinamika. Dinamika. Jarang sih ketemu orang-orang yang pas di dunia pertemanan itu. Kadang 10 satu orang yang cocok. Pertemanan perbucinan, pertemanan yang nuansanya bucin deh. Bucin. Itu juga ada tuh, ninggalin teman ya kan, terus pergi pacaran, Jadi budak cinta doang. budak cinta. Lu aja mau aja jadi bucin. Tapi kalau misalkan di ini ya, dilihat bucin teman itu ini loh, apa namanya, nggak ada salahnya juga sebenarnya, cuman terkadang
teman ini nggak pengertian gitu, temannya jomblo dia bucin pamer di depan. Nah kasihan yang jomblo. Jangan jomblo tuh. Mulai rambut dibiarin. Nanti di depan kalau teman. ditikung salah, ya Kan kan? ngiri ya tuh. Apalagi muka kayak kita, muka ganteng-ganteng gini. Allah Tuhan. Terus Aduh, guys. tikung menikung di kampus unik juga sih, kadang juga teman juga bisa, kadang malah nggak disangka-sangka ya mendadak. Kadang Kang Warkop dia bisa nikung loh. Jadi jangan sampai salah-salah buat nyampein perkataan. Jangan itulah, jangan pelai rambut cowok lah di Warkop. Nah, Terus Bang Warkop ngiri. Bang Warkop jomblo ya kan, sikat habis miring ya kan. Itu penyakit mahasiswa tuh. Nah, itu. Tapi nggak apa-apa sih. Ya up to you lah. Mungkin itu yang bakal jadi kenangan kali ya, yang bakal yang susah lah buat dilupakan ke depan. Seketika mereka nanti udah punya anak, oh ini Warkop tempat pelai-pelayan gitu. Iya. Sebelumnya mahasiswa ya mampir kan. Emang sih kadang juga aneh-aneh aja gitu kalau misalkan ditanya. Gue sendiri sih punya teman ya, tapi itu juga banyak dinamikanya gitu loh kan, lihat sendiri kan kayak gimana. Iya sih. Kadang juga masalah sepele bisa jadi besar, ya kan? Besar bisa jadi sepele. Iya, masalah besar kita sepelein. Kadang masalah besar justru nggak mancing keributan, tapi giliran masalah kecil itu bisa jadi mancing keributan loh. Gitu. Masalah cewek, aduh. Padahal cewek banyak ya. Banyak banget. Dan laki-laki pun banyak gitu. Kalau misalkan narik ke gender ya, kita juga nggak bisa sama ratain gitu. Apa namanya? Kalau misalkan kayak misalkan pertemanan terus disambung-sambungin kita sama ratakan juga nggak bisa kan gitu. Ngopi. Ajib. Terus kalau apa namanya? Kalau kita iniin di kampus, terkadang idealistis kita justru malah bentrok ya sama sifat-sifat realistis sendiri gitu. Jadi kayak beradu argumen, kadang banyak yang sebenarnya sih kalau kita sadari sekarang itu terkesan memaksakan gitu. Lingkungan sih sebenarnya itu berbalik ke lingkungan yo. Karena Gimana lingkungan lingkungan? kampus mau nggak mau kita idealis kita tuh udah pinggirin dulu lah. Tapi kalau dilihat justru malah di kampus idealis kan terbentuk tuh, ya kan? Oh gitu. Dihajar. Jadi kadang gini apa namanya? Gimana cara kita menerima ya? Iya, Misalkan apa namanya? Ada sesuatu yang mungkin kita harus apa namanya? Ngalamin sesuatu yang beda gitu dalam lingkungan. Terkadang kan apa yang menurut kita benar belum tentu menurut teman juga benar gitu. Jadi susah juga sih kalau misalkan ini. Gua juga punya temen, tahu sendiri dikit. Itu doang kenapa keluar? itu aja dikit banget. Malah banyak musuh kayaknya. Banyak musuh. Jadi Ya biasalah, ya sirik apalagi masalah cewek. emang kenapa tuh cewek? Wah, tahu sendiri lu gimana cewek. Tapi gua belum pernah lo bentrok gara-gara cewek. Nah tuh kemarin gara-gara cibi bentrok nonton ada Warkop gua jempol. Ih, belum pernah loh. Maksudnya berantem sama teman gara-gara cewek. Emang kemarin bukan teman ya? Ya kemarin kan teman, ya kan? Berantem dengan cewek kan? Ya kalau dipikir-pikir justru nggak ngaku. kalau dipikir-pikir justru gini loh, apa namanya? Kalau misalkan kita lihat apa? Terkadang memang kalau gue pikir-pikir lagi apa yang kejadian dulu tuh salah gitu loh, kayak ngapain sih gue maksain banget gitu kan? Sepele banget itu urusan. Sepele, terus masih keributan. Gue malah semakin terbatas dalam mau bergerak gitu kan. Terkadang banyak juga yang justru kita sadarin belakangan gitu, nggak Ya kalau bisa jangan ada musuh lah. Kayak sepele duduk kopi bareng. Nah, tapi memang susah dapat teman, dapat musuh gampang. Gampang banget. Gampang banget. Lemparin orang pakai tai kucing. Teriakin orang lagi jalan ya kan, ajak ribut selesai. Ribut yuk. Itu makanya apa gue juga kalau misalkan banyak sih bagian-bagian, kadang mungkin juga semakin kita banyak bergaul sama orang, semakin kita sadar juga kali ya apa namanya
ternyata yang menurut kita benar tuh sebelumnya juga belum tentu benar menurut orang gitu ya. Lebih ini sih, lebih banyak ke sosial sih. Tapi kalau justru manusia itu semuanya menerima, nah, hidup juga garing ya. Garing banget. Ya udah ya, sok. Sok. Enggak, ya udah. Ya udah. Ya, enak banget ya. Justru melalui perdebatan itu bakal ada pengalaman-pengalaman ya kan, buat kita kembali sadar gitu. Kalau perbedaan itu sebenarnya nggak harus menjadikan kita ini bermusuhan gitu. Kenapa nggak perbedaan yang mempersatukan? Iya, itu jadi gini ya. Tapi sebenarnya kalau simbol negara kan itu kan. Pancasila. Terus juga perbedaan harus disatukan. Tapi kalau dalam temen, apalagi di satu kampus, tuh susah banget. Apalagi di contoh misalnya di organisasi atau di himpunan mahasiswa itu untuk nyatu itu susah banget tuh. Tapi kalau dalam organisasi sampai ke bawa-bawa ke pertemanan pribadi, kalau itu Susah ya, Susah nyatu ya. Kalau misalnya nyatu pasti Iya. yang sebenarnya tuh mereka mah tuh nggak pro gitu, tapi yakin aja ada kan karena yang lain banyak gitu. Tapi pernah nggak kalau di sini kejadian kayak misalkan rapat organisasi nih, anggaplah 5-7 orang gitu ya. Ada. Rapat 5-7 orang, beda pandangan, beda argumentasi lah, punya Iya, perbedaan ada. argumentasi sampai ke bawah-bawah musuhan ke pribadi itu. Ada juga. Kadang nggak pernah sih, kalau ya mereka profesional. Kalau di saat masalah yang pribadi mereka nggak jatuhin pribadi, nggak nyerang langsung menyerang pribadi. Memang fokus ke musyawarah itu ada sih, tapi nggak pernah sampai. Tapi ke kalau pribadi. gua ngalamin di kampus, gua jujur pernah ngalamin hal kayak gitu. Langsung diserang ya. Ya perbedaan pandangan sendiri ya kan, maksudnya beda nih, kita punya pendapat sama orang lain di dalam satu rapat lah gitu, tapi ke bawah-bawah sampai ke luar gitu. Kadang juga ego ya yang mancing buat kayak gitu, jadi kayak pas sampai di luar jadi dia kan begini tadi pendapatnya begini, di dalam rapat juga nggak ngedukung gua. Terus apalagi kalau udah sampai debat ya, juga sampai sakit hati itu kadang ke bawah-bawah gitu keluar. Tapi ya itulah, bingung juga. Tapi kalau sini belum pernah tuh kayak gitu. Memang mereka yang diperdebatkan itu ya sekitar ruang lingkup masalah itu doang, tapi nggak nyampe ke Keluar gitu. keluar atau ke pribadi orang itu diserang sampai keluar enggak. Kalau udah selesai Udah selesai, cukup sekedar beda pandang di rapat aja ya. Ada problem sih kadang udah selesai itu pesen kopi lagi, Seneng lagi, ketawa-ketawa lagi ya kan. Kan wakil juga yang untung ya kan. Kalau kayak gitu enak justru. Jadi ada pertukaran ide. Kadang sebenarnya itu kalau yang kayak gitu tuh ya kecemburuan sih, cemburuan apa ya? Orang yang seperti itu sifat kepemimpinan kuat. Ya, eksistensi. Dia merasa gengsi gitu apabila orang ini kalau orang ini masih terus tenar bagus di sebuah himpunan, bagaimana caranya kita menjatuhkan. Jadi dia tuh punya jiwa kepemimpinan tetapi dengan cara politik yang nggak benar. Gitu. Gue nyambung ke politik nih kita. Mana-mana set. Bubur. Politik. Mungkin kalau kita Ya memang nggak bisa sih, siapapun orang yang lahir di muka bumi itu pasti berpolitik, pasti dah. Karena begini, ketika bayi keluar, nangis kita masuk dalam ranah politik. gimana caranya nguasain pandangan ibunya? Bukan, bayi itu sudah masuk dalam ranah politik dan hasil dari apa? Politik, pemerintah yang mengelola kan sudah dan macam butuh biaya dan segala macam. Ya, benar. Terus Jadi itu apalagi di sebuah himpunan itu kok semua orang yang bergabung di sebuah himpunan itu punya otak politik semua. gua nggak punya. Polos. Polos dari mana? Polos, nggak ngerti apa-apa. Bahkan terkadang sering kalah pendapat. Kalah pendapat bukan berarti kita tuh nggak bisa berpendapat atau bukan berarti pendapat kita nggak benar. Hanya saja pendapat orang lain lebih banyak. Pendapat orang lain jauh di atas rata-rata. Pendapat kita udahlah gitu ya. Sebodoh teh. Wah, dia doang yang ngomong gitu kan. Nah, ya gitulah kadang perbedaan pandang ya hal-hal sepele sih sebenarnya. Tapi kalau
kita telusurin kadang malah jadi makin ruwet ya, Makin ruwet. makin ruwet. Jadi kayak Bisa bodoh teing lah. Ketika ada orang benci ya, benci aja. tapi itu sih yang buat dinamika kampus itu jadi makin indah ya, dinamika kampus, karena memang banyak pengalaman-pengalaman pas ya, mungkin di waktu SMA nggak ada kan kayak gitu. Mungkin dulu ada organisasi OSIS ya, Tapi nggak sebesar organisasi yang pemilihan apa namanya, bahkan untuk ajang pemilihan ketua BEM pun hampir sama kayak ajang pemilihan presiden. Nah itu sebenarnya memang ruang lingkup kampus yang lebih besar itu politik. Nah, karena kita diajarkan untuk kritis gitu dari setiap hal gitu kan. Iya, cuman terkadang kan apa namanya, sampai kita harus mengesampingkan hal-hal yang pertemanan gitu, itu kan sebenarnya sih sayang banget ya. Seharusnya tuh ya kalau ruang lingkup ya udah jangan bawa-bawa pertemanan atau keluar. Kalau berbeda pendapat di satu organisasi di satu forum itu biasa ya. Juga nongkrong lagi. Nongkrong lagi ayo ngopi bareng makan indomie, ya kan? Asik juga kalau kayak gitu, tapi malah nggak berwarna. Tapi kan lukisan Tanpa warna, tanpa bukan warna lukisan. juga garing ya. Ya bukan lukisan. Gimana lukisan tanpa warna? Ya udah nggak ada apa-apa. Tapi ada gue pernah dengar sih, maksudnya kayak dengar orang dari mana ya ngomong, ada itu kayak dia cuma nempelin pisang doang di kanvas dan itu laku. Berapa M? Mahal. Mahal. Buat sekedar cuma nempelin pisang di kanvas, polos, Polos. tempelin pisang Laku. laku. Itu kadang anehnya di situ. Jadi apa namanya, pertemanan itu seharusnya jadi lebih kuat karena Karena kalau masing-masing memikirkan ego dan pendapat sendiri ya susah. iya Nggak akan bisa hidup di lingkungan sosial. dan yang pasti luas. akan, kalau kita paksakan pasti akan bentrok terus gitu. Emang susah sih kalau Ada misalnya sih pendapat-pendapat yang harus kita paksakan itu ada. Ada juga di saat pendapat kita benar tetapi tidak menguntungkan bagi orang banyak ya nggak usah. terkadang gue dalam berbeda pendapat sama teman ya, gue sadar pendapat dia benar, Iya. tapi kenapa gue patahkan, karena menurut orang lain nggak benar gitu. Iya. Jadi mayoritas menentukan sebuah kebenaran. Yang lebih menguntungkan itu yang mana? Kan itu. Menguntungkan dalam arti itu menguntungkan sebuah organisasi atau menguntungkan orang banyak. Iya sih, macam-macam juga. Macam-macam sih. Tapi kalau pendapat kita kekeh dan pendapat kita, tapi pendapat itu nggak menguntungkan organisasi, ya udah ngalah aja udah. Tapi pendapat yang lebih bagus. Realistis saya, nggak usah maksa-maksain. Nggak usah. Ngapain maksain pendapat? Terus suatu saat pendapat kita pasti dipakai orang. Terus kalau di sini ada nggak yang anak-anak kampus kayak nongkrong sendiri, latihan bar? Ada Anak-anak kesepian. kesepian cowok yang sering udah rambutnya nggak karuan, terus rokok Magnum, ketengan lagi. Jangan sebut merek. Rokok Magnum itu gitu-gitu juga rokok. Iya ya, maaf ya. Jangan gara-gara orang memviralkan itu jadi rokok kayak ibaratnya kayak orang susah gitu. Padahal minimal dia masih ngerokok loh. Daripada Iya ya. orang yang ngambil keuntungan juga ada loh. Iya. Ya kan? Ya, maaf ya, maaf. Jadi itu rambut acak-acakan ya, paling kesel masalah skripsi atau tugas sendiri cewek. Karena diajak ngomong, ya bang, nggak ngomong. Itu kayak gimana ya? Nggak ada warna juga gitu kan. Apa mungkin dia nggak siap juga sama Ya nggak siap lah. Kan beban jadi mahasiswa itu luar biasa. beban gimana? Beban jadi mahasiswa kan. Jadi luar dia biasa. ceweknya juga mahasiswa loh. Mahasiswa. Hebat kan? Cekor mahasiswa loh. Bukan nggak? Sambil jualan, sambil berjodoh. Jodoh. Tiap hari disamperin. Tapi saya sekarang udah 2 bulan nggak ketemu. Nangis gua. Pandemi menyisakan rindu. Pandemi menyisakan rindu. Iya, kadang juga kalau misalkan dipikir-pikir lagi, apa namanya, apa ya, banyaklah golongan-golongan ya. Terkadang juga ada mahasiswa yang memang nggak, lingkungannya itu emang nggak mau tahu dengan lingkungan sosial yang lain. Terus ada juga sejenis mahasiswa yang penting aku kuliah dah gitu. Ya, yang penting nggak ya sebenarnya lulus gitu terus ya. selesai. Nggak mau tercampur oleh masalah apapun. Nggak mau terkontaminasi dalam bentuk himpunan apa tadi enggak. Pokoknya yang penting aku kuliah tugas sudah beres. Ada selalu gitu.
Enak banget karena itu. Enak ya kayak gitu ya. Gue pengen nyoba loh kayak gitu. Tapi sayangnya mereka ntar kalau keluar dari situ pola pikir mereka tuh terbatas. Terbatas kenapa? Mereka tidak terbiasa dengan hal-hal yang kritis. Oh, nggak biasa mendapat benturan kali. Biasa, dan orang seperti itu cepat lemah. Kadang sering lemah ini gimana? Ketika ada suatu masalah, mereka langsung menyerah. Lain sama orang yang biasa berorganisasi, biasa beradu pendapat dan segala macam. Biasa dapat masalah ya. Sekali mereka dapat masalah, mereka sekali kalau bahasa Bisa keras, jadi ini problem solving, pemecah masalah. Pemecah masalah. Dan kalau orang-orang seperti itu, mereka selalu berpikir gimana masalahnya selalu beres. Kalau orang yang masa bodoh itu, ya udah selamat gitu kan. Jadi kalau ada masalah, ya udah mereka nyerah gimana ya. Nah, jadi lebih ke Bodo amat gitu ya. Nggak peduli lah. Lama-lama dia juga nggak dipedulin orang ya. Ya ada-ada aja lah. ya, Jadi guys, haruslah setidaknya tuh di ruang lingkup kampus atau di universitas itu harus minimal satu himpunan harus masuk. Ya. Itu apa? Minimal satu. minimal nambah pengalaman. Pengalaman. Karena dengan sosialisasi ketemu orang berarti juga udah siap Iya, mendapat benar. masalah. Gitu. Ntar manfaatnya itu terasa ketika sudah tidak menjadi mahasiswa lagi. Terkadang masalah membawa berkah juga gitu loh. Jadi dari banyak-banyak masalah kayak gitu, justru mungkin tanpa disadari ya di belakangnya juga membawa Iya, berkah betul. gitu loh. Jadi kayak ya karena udah terbiasa mungkin berhadapan Iya. sama orang, menyikapi suatu persoalan kayak gimana gitu kan. Terbiasa. Jadi makin lama makin gampang. Terbiasa beradaptasi, terbiasa komunikasi orang-orang ya. Jadi dalam mengungkapkan perasaan pun nggak susah gitu ya. Jadi juga banyak lah yang bakal mendapat saran atau segala macam. Ya guys, itu dia. Jangan lupa ngebubur, mampir Ngebubur mampir di sini. Di mana ini? Di Bogor. Bogor. Nggak Oke. jauh dari kampus Pakuan, tuh. Tuh, udah disebutkan. Nggak jauh dari situ. Siapa namanya? Bang Ardi. Warkop Rasabani. Nah, itu. Jadi memang sih di sini favorit banget sih tempatnya, asli. Nyaman. Warkop paling nyaman. Warkop paling nyaman. Tuh, guys, jangan lupa. Ntar kalau kesini kita kasih diskon nggak? Enggak ah. Bubur kacang jadi Enggak. 3.000 gitu. Enggak. Pokoknya enggak. Ya, ya udah. Mungkin di sini sampai sini dulu aja. Baik-baik dalam berteman. Jangan hanya karena perbedaan jadi alasan buat kita suatu perpisahan gitu. Jangan sampai. Jadilah seperti Teko nih. Ada Teko, ada tutup tuh. Jangan Ada cuma tumpah. cinta yang disatuin lewat perbedaan, tapi pertemanan juga. Ya, jangan lupa subscribe, comment, and like. Perantara Pena, bye-bye.